Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini Mama Bunda akan bikin botok tahu udang. Nah teman-teman, agak sedih sih ceritanya. Jadi saya tuh lagi kepengen banget makan botok tahu udang ini, karena waktu kecil itu ibu saya sering bikin. Hanya saja ditambah satu bahan, yaitu lamtoro. Nah, di sini saya agak kesulitan mencari lamtoro ya. Di pasar tuh nggak ada, saya lihat. Saya cari-cari nggak ada, mau beli gitu nggak ada. Jarang katanya. Bukan nggak ada sih, jarang. Nah, jadi di sini saya sudah menyiapkan. Tentu saja untuk bahan utamanya adalah tahu putih, kemudian udang, dan ini kelapa muda ya teman-teman. Jadi kalau ngebotok enaknya pakai kelapa muda parut. Kemudian untuk bahan bumbunya bawang putih, kunyit, kencur, dan cabai. Saya pengen sedikit lebih pedas, cabai rawit. Kemudian cabai merah besar dan daun jeruk. Untuk bumbu penyedapnya, saya di sini menyiapkan garam, kemudian si gula, micin, dan kaldu udang bubuk ya teman-teman ya. Sekarang mari kita eksekusi yuk teman-teman. Pengen tahu kan resepnya, cara membuatnya? Yuk kita mulai. Sebelum saya mengulek bumbunya, saya akan potong-potong dadu dulu si tahu ini. Jadi ini dipotong dadu ya teman-teman ya, seperti ini. Kemudian kita sisihkan dulu tahu yang sudah dipotong dadu ya teman-teman. Dan di sini saya akan menggerus atau mengulek bumbunya. Untuk cabai merah besar ini kita potong kecil-kecil ya teman-teman ya, agar memudahkan kita dalam mengulek. Karena ini enggak di blender ya teman-teman, karena hanya sedikit aja. Kita buang bagian bijinya ya teman-teman. Kita potong-potong seperti ini. Untuk memudahkan kita dalam pengulekan, ini dibejek-bejek dulu biar nggak loncat. Dan untuk daun jeruknya kita potong-potong ya teman-teman ya. Sekarang kita ulek. Kemudian saya akan menambahkan setengah sendok teh garam, seperempat sendok teh micin, sedikit gula, dan seperempat sendok makan kaldu bubuk udang ya teman-teman ya. Boleh diganti dengan kaldu ayam ataupun kaldu lainnya. Kita ulek kembali sampai halus bumbunya. Oh ya teman-teman, jika ingin lebih sedap lagi bumbunya, boleh ditambahkan terasi ya teman-teman, sedikit aja. Saya akan menambahkan sekitar seperempat sendok teh, sedikit aja ya teman-teman ya. Kemudian ini diulek sampai benar-benar halus ya teman-teman ya. Nah, kalau sudah halus seperti ini, kita akan campurkan si bumbu ini dengan kelapa muda ya teman-teman ya. Kita sisihkan dulu. Kita akan campurkan dengan kelapa muda ini. Kita campurkan bumbunya ke dalam kelapa muda dan kita aduk sampai rata ya teman-teman ya. Setelah dicampurkan bumbu dengan kelapa muda ini, tips dari saya agar botoknya awet, si kelapanya ini dikukus dulu ya teman-teman. Setelah tercampur dengan bumbunya, dikukus dulu. Kemudian baru kita campurkan dengan bahan yang lain. Di sini saya langsung aja membungkusnya karena ini mau dimakan langsung dan saya bikinnya hanya sedikit. Teman-teman, setelah kelapa mudanya sudah tercampur rata bersama dengan bumbu ulek tadi, ini kita campurkan dengan udang dan si tahu. Dipastikan tahunya itu setelah dicuci benar-benar kering ya teman-teman ya, agar tidak basi, cepat basi. Udangnya ini setelah dicuci bersih, dilumuri dengan jeruk nipis ya teman-teman, agar tidak berbau amis. Kita masukkan udangnya, kita campurkan bersama tahu. Kemudian kita masukkan kelapa yang sudah dicampur bersama bumbu halusnya tadi. Dan kita campurkan perlahan-lahan ya teman-teman, agar tahunya tidak hancur. Nah, ini boleh ditambahkan dengan pete ataupun cabai rawit yang masih biji ya teman-teman ya. Setelah dicampurkan seperti ini, kita akan bungkus
menggunakan daun pisang ya teman-teman ya. Oh ya teman-teman, saya ingatkan kembali untuk membuat botok ini rasanya harus lebih strong, karena jika tidak hasilnya akan hambar ya teman-teman, karena rasa itu dimakan sama si tahu. Jadi usahakan rasanya lebih strong dari kita memasak biasanya. Teman-teman, daunnya setelah dibersihkan, dilap menggunakan lap basah, kita akan bukan bakar sih, kita akan panaskan ya teman-teman, biar nggak pecah si daunnya ini pada saat pembungkusan botoknya. Untuk ukuran daunnya ini disesuaikan ya teman-teman ya, seperti membungkus tape ketan versi Jawa teman-teman. Nah seperti itu, bungkusan yang kecil saja, jangan terlalu besar karena botok ini kan sebagai lauk ya, sampai jadi dibakarnya sampai warnanya berubah seperti ini ya teman-teman ya, biar pada saat pembungkusan itu lebih gampang, jadi daunnya nggak gampang pecah. Kalau pecah kan bocor ya teman-teman ya. Oke teman-teman, daunnya sudah selesai saya panaskan ya teman-teman ya. Sekarang saatnya kita membungkus botoknya. Nah, kita ambil sedikit, satu porsi lah ceritanya ya, adonan botok ini, dan kita bungkus seperti membungkus nasi kuning, ataupun seperti yang saya bilang tadi, tape ketan yang biasanya orang Jawa tuh bikin dibungkus seperti ini ya. Kemudian kita kunci dengan menggunakan ini tusuk sate yang sudah saya potong kecil-kecil. Nah seperti ini teman-teman. Kita lakukan ini sampai habis ya teman-teman adonannya. Teman-teman, setelah selesai dibungkus, kita akan gunting agar rapi ya teman-teman ya. Dan saya tadi lupa, seharusnya pada saat pembungkusan ini saya sudah memanaskan kukusan. Karena saya lupa, jadi kita tunggu dulu airnya sampai mendidih, baru kita masukkan botok ini ya teman ya. Kita gunting bagian atasnya agar rapi. Nah seperti ini teman-teman. Sekarang kita tinggal tunggu air kukusannya mendidih. Teman-teman, kukusannya sudah panas ya. Kita masukkan ke dalam kukusan bungkusan botok-botok ini. Nah sepertinya karena panci saya ini terlalu imut-imut seperti saya akan mengukusnya 2 kali ya teman-teman. Kita tutup dulu yang ini dan kita tunggu sampai matang sekitar 20-30 menit ya teman-teman. Kita cek ya teman-teman. Nah ini sudah matang ya teman-teman ya. Kita angkat dan kita sajikan. Yuk teman-teman, kita matikan kompornya. Oke teman-teman, sudah matang. Kita buka ya teman-teman ya. Wah, wangi banget nih. Wow. Nah, udah selesai ya teman-teman ya tugas saya hari ini, setoran videonya botok udang tahu ala Mamah Bunda. Nah teman-teman, jika ingin tahu cara dan tutorialnya, silahkan tonton video Mamah Bunda sampai habis ya teman-teman ya. Dan jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ya teman-teman. Jika ada ide-ide dari teman-teman, silahkan sampaikan melalui kolom komentar ya teman-teman ya. Sampai di sini dulu video dari saya Mamah Bunda, dan tunggu video saya yang selanjutnya. Jangan lupa pesan saya, masakan yang sederhana jika dibikin dengan cinta akan menghasilkan hidangan yang istimewa. Sampai jumpa di video saya yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.